Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan dalam ibadah Kamis Putih 6 April 2023. Sebelum saya membacakan teksnya, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan dalam ibadah Kamis Putih pada malam ini diambil dari Injil Lukas 22 ayat 14 sampai ayat yang ke-23. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus demikianlah pembacaan firman Tuhan. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan. Sesudah makan, ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, adapun topik dari khotbah ini adalah pengorbanan Yesus Kristus yang menyelamatkan. Ada kalimat yang mengatakan begini, penderitaan itu akan membuat orang yang kuat justru menjadi semakin kokoh. Seperti paku yang semakin dihantam dan dipukul, semakin dalam menghujam, semakin tidak mudah dicabut. Tetapi bagi orang lemah, penderitaan itu akan membuatnya hancur seperti bubur. Karena itu tidak ada jalan lain. Yesus harus membuat murid-muridnya itu kuat dan siap menerima bahwa sebentar lagi mereka akan menyaksikan guru mereka menghadapi penderitaan, di mana Yesus akan mati disalibkan. Mereka pun sebagai murid-murid Yesus juga pasti akan banyak mengalami penderitaan. Kematian Yesus di kayu salib adalah bukti pengorbanan yang paling tinggi untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Hari ini kita merayakan Kamis Putih. Kamis Putih adalah hari pertama dari Hari Suci Paskah. Dalam kebaktian Kamis Putih ini kita diingatkan bagaimana Yesus menjalani penderitaannya di kayu salib.
Yesus bukan hanya memikul salib dan disalibkan, namun Yesus juga harus mendapatkan caci makian, dipukul, diejek, dihina, diludahi. Begitu berat penderitaan yang harus dihadapi Yesus, bukan karena perbuatannya yang salah, bukan karena kejahatan yang ia lakukan. Ketika kita membaca Alkitab tentang jalan penderitaan Yesus, pastilah kita merasa sedih, bahkan mungkin sampai menangis. Seandainya kita berada di tempat di mana Yesus disalibkan, apa yang terjadi? Apakah kita mau membantunya memikul salib seperti yang dilakukan oleh Simon Kirene? Atau justru kita ikut mengejek, menghina, meludahinya? Atau kita akan seperti perempuan-perempuan yang mengasihi Yesus, yang selalu berada di dekat Yesus untuk memberikan semangat, atau juga seperti Maria yang selalu menangis karena melihat penderitaan Yesus? Mungkin Maria sebagai ibu akan berkata dalam hatinya, "Oh anakku, lebih baiklah aku yang menanggung penderitaanmu." Tidak ada yang bisa dilakukan Maria sebagai ibu. Maria hanya memandangi anak sulung yang dikasihinya dengan mata yang tak berdaya dan hati yang remuk. Pada hari ini kita merayakan kembali perjamuan malam terakhir yang dilakukan Yesus bersama 12 muridnya. Dikatakan sebagai perjamuan terakhir karena pada malam ini Yesus dikhianati oleh muridnya, Yudas Iskariot. Malam itu Yesus menunjukkan kasih-Nya hingga rela kehilangan nyawa bagi seluruh manusia di dunia. Pada malam itu Yesus menyerahkan tubuh dan darah-Nya pada Bapa di sorga dalam wujud roti dan anggur yang diberikan kepada para murid-Nya untuk memberi kekuatan bagi mereka. Yesus juga meminta apa yang Dia lakukan malam itu terus dilakukan oleh para pengikut-Nya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada permulaan perjamuan, Tuhan Yesus menyatakan kepada para murid bahwa perjamuan Paskah yang mereka laksanakan merupakan perjamuan terakhir sebelum kematian dan kebangkitannya. Di dalam kemahatauannya, Tuhan Yesus sadar bahwa sesaat setelah peristiwa ini dirinya harus mengalami perpisahan dengan para murid. Salah satu pernyataan Yesus yang menarik untuk direnungkan adalah kata peringatan dalam ayat 19. Apa yang patut diingat dari peristiwa tersebut sehingga ditetapkan menjadi salah satu dari sakramen gereja, yaitu anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus kepada setiap manusia yang beriman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib itulah keselamatan tanpa syarat diterima oleh setiap orang yang percaya. Saudara-saudari yang terkasih, apa yang bisa kita renungkan dalam ibadah Kamis Putih ini? Yang pertama adalah mengingat merupakan bagian penting dalam hidup bersama. Kitab suci juga mengajarkan nilai penting dari mengingat sejarah bersama.
Bangsa Israel diperintahkan merayakan Paskah untuk mengingat kembali perbuatan Allah yang menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Dan sampai hari ini, pada setiap musim semi, orang Yahudi di seluruh dunia tetap mengenang peristiwa yang sangat bersejarah tersebut. Demikian juga kita malam ini. Di Kamis Putih, pada malam sebelum penyaliban, Yesus menetapkan cara bagi kita untuk mengingat dirinya. Dalam Lukas 22 ayat 19 dituliskan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka setiap kali kita berkumpul di meja perjamuan Tuhan untuk mengadakan perjamuan kudus, kita mengingat bahwa Kristus telah menyelamatkan kita dari perbudakan dosa dan menyediakan hidup kekal bagi kita. Kiranya kasih Yesus yang menyelamatkan itu terus mengingatkan kita bahwa salibnya sangat berharga untuk dikenang bersama-sama. Yang kedua, melepaskan kerinduan dengan mengingat pengorbanan Yesus Kristus bagi kita. Pengorbanan Tuhan Yesus bukanlah suatu perbuatan yang sia-sia, melainkan berdampak terjadinya perubahan status dalam kehidupan manusia, yaitu manusia yang tidak benar atau bersalah telah dibenarkan melalui iman kepada penebusan Tuhan Yesus di kayu salib. Seperti Yesus dalam teks ini berkata, "Aku sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita." Kerinduan kita dengan orang-orang yang kita kasihi, khususnya mereka yang tidak bisa kita jumpai di dunia ini lagi, karena sudah bersama-sama dengan Penciptanya. Mari kita wujudkan dengan mengikuti perjamuan kudus, dengan sebuah pengharapan bahwa kelak kita akan berjumpa kembali dalam sorga kekal yang telah dipersiapkan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, terima kasih untuk anak-Mu yang Engkau karuniakan bagi kami. Terima kasih juga karena Dia memberi kami cara untuk mengingat pengorbanannya setiap kali kami mengadakan perjamuan kudus. Sertailah kami selalu ya Tuhan, demikian juga dengan keluarga, sahabat, dan jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ingatkan mereka ya Tuhan, besok untuk turut dalam persekutuan ibadah Jumat Agung dan turut dalam meja perjamuan Tuhan untuk makan dan minum dalam perjamuan kudus. Sehingga kami semakin dikuatkan menjalani kehidupan ini sampai kedatangan-Mu kembali. Dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat menyambut Jumat Agung.